Ya udah dah, yang penting kamu dengerin ibu ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang rukun haji. Ya, rukun haji sudah selesai. Sekarang kita mau belajar tentang wajib haji. Ibu langsung ingetin, karena nih kita gak bawa buku ya. Bedanya rukun dengan wajib itu, kalau rukun ada yang tidak dilaksanakan, hajinya langsung batal. Artinya hajinya harus ngulang lagi. Kalau punya duit berangkat lagi. Nah, kalau wajib haji ada yang ketinggalan atau tidak dilaksanakan, maka hajinya bisa sah, tapi harus bayar dam. Ya, jadi yang akan kita bahas ini sekarang yang wajib haji, seandainya ada yang tidak dilaksanakan karena sesuatu hal, hajinya bisa sah, tetapi harus bayar dam. Nah, apa yang termasuk dalam wajib haji? Yang pertama adalah ihram dari mikot. Nah, supaya kalian tidak bingung, Ibu kemarin waktu rukun haji ada ihramnya, sekarang wajib haji juga ihram. Nah, sekarang seperti ini, Ibu bedain. Yang termasuk rukun haji, yang nggak boleh ditinggalkan, itu ihramnya, niatnya. Yang labbaik Allahumma hajjan, kalau haji. Kalau umroh, labbaik Allahumma umroh. Nah, itu yang termasuk rukun. Tetapi yang termasuk wajib haji adalah ihram di mikot. Nah, Ibu sudah menjelaskan kemarin bahwa mikot haji itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, ketika ada orang yang naik haji berniatnya tidak di mikot, tidak di tempat yang telah ditentukan, nah dia itu berarti tidak melaksanakan wajib haji, berarti dia kena dam. Ya, contoh misalnya ada jamaah haji Indonesia. Begitu masuk ke tanah suci, ke Mekah misalnya ya, dia penerbangan yang kloter-kloter terakhir, dia mau langsung umroh. Ya, berarti dia harus mikot dari yang searah dengan Yaman, yaitu Yalamlam. Artinya apa? Artinya ketika di Indonesia sebelum berangkat dari bandara dia sudah siap-siap, sudah mandi ihram, sudah kalau laki-laki sudah pakai baju ihram. Nanti ketika pesawatnya ada di atas daerah yang Yalamlam, dikasih tahu nanti ya sama pramugarinya, kita sudah sampai di Yalamlam, biasanya begitu. Nah, itu melaksanakan ihram, berniat. Berarti ada yang berniat di atas pesawat, Bu. Iya. Karena kalau yang datang langsung ke Mekah itu landingnya di Bandara King Abdul Aziz dan sudah melewati Yalamlam. Ya. Nah, atau misalnya datang dari arah Madinah, karena kalau jamaah haji Indonesia kloter-kloter awal itu biasanya dibawa ke Madinah dulu, berarti dia ikut mikotnya orang yang datang dari arah Madinah, yaitu di Bir Ali. Kalau ada yang datang dari Madinah tidak mikot di Bir Ali, misalnya ya, bisnya kebablasan, begitu sampai Bir Ali lupa tidak berhenti. Misalnya ini contoh ya. Kalau mau balik tidak mungkin. Nah, berarti hajinya bisa sah, ya bisa berniat setelah lewat Bir Ali, tetapi harus bayar dam. Ya, bayar dam. Damnya apa, Bu? Nanti kita bahas. Ya, satu pelanggaran, satu dam. Ya, contoh lagi, kalian misalnya kuliah di Al-Azhar di Mesir, ya, di Universitas Al-Azhar Mesir di Kairo. Nah, kemudian kalian mau naik haji, berangkatnya dari Mesir. Berarti kalian itu mikot dari tempat orang Mesir bermikot. Ihramnya harus ikut orang Mesir, walaupun kalian orang Indonesia. Di mana coba kalau orang Mesir mikotnya? Ada yang ingat? Di Juhfah. Nah, karena Juhfah sekarang katanya anak-anak sudah tidak ada penduduknya, maka diambil yang sejajar dengan Juhfah, yaitu Robil.
Berarti di daerah Robil, kamu sudah harus mulai ihram, berniat haji. Atau kalau mau umroh, berniat umroh. Kalau mau umroh dulu. Nah, Bu, kelewat. Nah, ini yang namanya kamu tidak berniat di mikot. Jadi, orang yang tidak berniat di mikot, berarti dia tidak melaksanakan wajib haji. Bisa sah, Bu, bisa sah tapi bayar dam. Ya, contoh lagi misalnya orang orang Indonesia TKI atau TKW tinggalnya di Riyadh. Riyadh itu ibu kota Arab Saudi. Dia mau haji, ya. Begitu mau masuk tanah haram, dia mestinya harus niat di daerah yang namanya Kornul Manazil. Ya, di Kornul Manazil. Tetapi misalnya karena lupa ya di perjalanan melewati Kornul Manazil, dia tidak berniat, tidak ihram. Begitu sudah lewat Kornul Manazil baru lihat, oh iya, kita kan mikotnya harus di Kornul Manazil. Ini contoh ya, tapi insya Allah kagak ada yang begitu. Ini seandainya ada yang seperti itu, maka dia hajinya bisa sah, tapi harus bayar dam. Bu, bagaimana kalau balik lagi? Kalau balik lagi nggak apa-apa. Balik lagi berarti. Nah, cuman kalau orang Indonesia kan nggak mungkin pesawatnya suruh balik lagi ke Yalamlam. Atau misalnya jamaah haji Indonesia, dia harus mikot di Bir Ali, terus bisnya bablas, suruh balik lagi. Bisnya nggak bakalan mau anak-anak. Ya, berarti harus diingatkan tuh ketua kerombongannya, jangan sampai lupa Bir Ali gitu. Diingatkan ya. Takutnya ada yang kebablasan. Tapi insya Allah tidak ada. Tapi ini harus tahu. Pengetahuan tentang ini harus tahu. Karena jamaah haji yang kloter terakhir biasanya mikotnya di Yalamlam. Nah, karena Yalamlam itu ada di atas pesawat, posisinya jamaah biasa ada di atas pesawat, itu harus diwanti-wanti anak-anak. Harus pesan ke pramugarinya, ke pilotnya, Mbak, kalau sudah Yalamlam, jangan ngepas ya. Misalnya sejam sebelum sampai Yalamlam, kita sudah dikasih tahu. Jadi yang tidur udah pada bangun gitu. Kalau mau mau sholat sunnah di pesawat bisa tayamum dulu, atau kalau ada air wudhu dulu ya. Mungkin masih ada kebagian air buat wudhu di kamar mandi kecilnya itu di hammam pesawat ya. Kemudian yang laki-laki yang belum pakai baju ihram biar ada persiapan, itu minta dikasih tahu anak-anak. Supaya apa? Supaya ketika pesawatnya ada di atas Yalamlam persis, itu sudah berniat labbaik Allahumma hajjan. Sudah berniat. Kalau mau umroh, labbaik Allahumma umroh. Ibu kelewat. Nah, itu berarti kamu tidak tidak ihram di mikot. Berarti kamu melanggar satu wajib haji. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak tentang ihram dari mikot? Jadi ibu ulangi, yang rukun itu niatnya, kemudian yang berniat dari mikot itu wajib. Jadi kalau orang haji tidak berniat, tidak ihram, hajinya batal. Tetapi kalau niat tapi tidak di tempat mikot, itu hajinya bisa sah, tetapi harus bayar dam. Ya, kalau ada soal hati-hati itu. Yang ditanyakan ihramnya apa ihram dari mikot. Kalau ihramnya itu hukumnya rukun, kalau ihram dari mikot itu hukumnya wajib. Ya. Nah, sekarang wajib haji yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Nah, Ibu kasih tahu dulu nih, kapan nih bermalam di Musdalifah. Kemarin waktu Ibu menerangkan tentang rukun haji, Ibu sudah memberikan gambaran bahwa kalau jamaah haji Indonesia itu berihram rata-rata tanggal 8 Zulhijjah. Karena kalau terlalu lama takut ada pelanggaran-pelanggaran. Karena selama ihram anak-anak ada banyak larangan, iya kan? Takutnya nggak bisa menahan, itu makanya waktunya dipepetin sama pelaksanaan haji. Tanggal 8 rata-rata sudah berihram. Nah, tanggal 8 berihram, itu anak-anak dibawa ke Arafah. Kenapa?
karena pada tanggal 9-nya harus wukuf. Wukufnya itu dari ba'da duhur ya sampai terbenam matahari sampai maghrib. Nah, yang dikerjakan ketika di situ adalah berdoa, berzikir. Sholatnya dijamak dan dikosor. Dilaksanakan waktu duhur. Ya, ada khutbah Arafahnya biasanya. Ya, itu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian habis maghrib, ya, kalau misalnya bisnya belum datang, sholat di Arafah boleh, dijamak, dikosor. Kalau maghribnya 3 tentu saja ya, isyaknya 2. Tetapi kalau yang bisnya langsung ada, tidak sempat sholat maghrib dan isya, itu biasanya sholat di Musdalifah. Kenapa anak-anak? Karena begitu selesai di Arafah, wukuf di Arafah tanggal 9, habis maghrib itu sudah dibawa ke Musdalifah. Nah, jadi mabit itu artinya bermalam. Bermalamnya berarti tanggal berapa? Malam tanggal 10. Malam tanggal 10. Ya. Nah, di Musdalifah itu anak berupa padang. Ya, berupa padang. Jadi tidak ada tendanya. Makanya tikar yang kita bawa ketika ke Arafah itu dibawa juga ke Musdalifah. Karena tidak disiapkan kecuali kalian ikut Haji Plus, itu disiapkan karpet. Tetapi kalau enggak harus pakai tikar sendiri. Nah, itu namanya mabit di Musdalifah. Yang namanya mabit atau nginap tentu saja harus lewat jam 12 malam. Artinya jangan meninggalkan Musdalifah sebelum jam 12 malam. Ya, artinya kalau enggak kan enggak mabit namanya, enggak nginep masih kan ya. Apa yang dikerjakan Bu di situ? Yang dikerjakan kalau nginep ya tidur. Bu, karena nggak bisa tidur Bu, banyak orang Bu, inian gitu kan ya. Ya berzikir, berdoa karena ini termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa di Musdalifah. Ya, kalau sekarang alhamdulillah Musdalifah itu sudah terang, lampunya banyak, ada kamar mandinya dan tidak usah bawa senter ya, insya Allah sudah terang. Nah, yang dikerjakan apa lagi? Tadi kalau belum sholat di maghrib dan isya dikerjakan di Musdalifah. Ya, ingat selama di Arafah, di Musdalifah dan di Mina nanti sholatnya dikosor terus. Jadi 2 semuanya kecuali maghrib 3. Kalau subuh kan memang aslinya 2, ya kan? Nah, apalagi yang dikerjakan selama mabit di Musdalifah adalah mengambil kerikil. Kerikil, batu yang kecil. Buat apa? Buat melempar jumrah nanti di Mina. Nah, ngambilnya berapa, Bu? Kalau mau ngambil nafar awal itu mau berada di Mina sampai tanggal 12 saja, itu ngambilnya minimal 49. Jadi yang dibutuhkan 49 kerikil. Tetapi kalau mau ngambil nafar sani itu mau di Mina sampai tanggal 13. Itu minimal bawa 70. Kerikilnya bawa 70. Bu, kerikilnya harus nyari-nyari apa enggak? Oh, enggak. Sekarang mah udah disiapin. Udah disiapkan kerikil kecil-kecil sudah ada. Nah, cuman anak-anak milihnya jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu gede ya, takutnya terlalu keras kamu ininya mental keluar. Ya. Karena apa? Karena kalau mental keluar itu tidak dihitung. Nah, atau kalau terlalu kecil kalau kamu jaraknya terlalu jauh dengan sumur jamarotnya itu anak-anak, kalau tidak masuk ke dalam sumur juga tidak dihitung. Jadi yang sedang kerikilnya, ya udah disiapin di sana, tidak usah bawa palu untuk mengecilkan batu, udah siapin banyak, tinggal ngambil. Nah, sarannya Bu Rumzil, kalian itu harus lebihin kerikilnya, jangan ngepas 49, jangan ngepas 70. Lebihin berapa Bu? Lebihin lah pokoknya. Karena khawatir nanti ketika melempar ada yang tidak masuk ke dalam sumurnya. Ya, ada yang tidak kena ke sumurnya. Memangnya kenapa Bu? Nanti Ibu terangkan kenapa kok harus lebih ya. Itu selama mabit di Musdalifah. Berarti kalau ada orang jamaah haji nih ya yang tidak mabit di Musdalifah gara-gara suatu hal, misalnya nauzubillahi min dzalik ya, sakit, harus diinfus dan harus di rumah sakit karena pakai alat misalnya, itu hajinya bisa sah tapi harus bayar dam.
Ya, harus bayar dam. Karena ini termasuk wajib haji. Nah, sampai kapan Bu mabitnya? Itu sampai subuh. Ya, sampai subuh. Aslinya kalau yang dicontohkan Nabi itu sampai subuh. Nabi sholat subuhnya itu di Musdalifah. Tetapi kalau kalian itu sudah disuruh naik ke bis, perhatikan jam. Yang penting lewat jam 12 malam. Ya, artinya kalau suruh naik ke bis jam 11 malam, jangan mau. Tapi nggak ada sih, nggak ada. Ya, nggak ada. Bisnya biasanya lewat jam 12 malam, jam 3, jam 4. Kenapa, Bu? Karena menghindari antrian bis anak-anak supaya tidak macet. Jadi dicicil. Nah, dibawa kemana, Bu? Dibawa ke selanjutnya, ke Mina. Ya, Mina. Nah, bermalam di Mina ini juga termasuk wajib haji. Ya, bermalam di Mina juga wajib haji. Kapan Bu bermalam di Mina? Ya setelah dari Musdalifah itu. Berarti tanggal 10 sudah ada di Mina Bu? Iya. Ya. Bermalam di Mina berarti malam tanggal 11, malam tanggal 12. Ini yang mau nafar awal. Nafar awal apa sih Bu? Nafar awal itu tanggal 12 sudah mau balik ke Mekah. Ya. Nah, tapi kalau mau ambil nafar sani, yang mau balik ke Mekahnya baru tanggal 13, berarti bermalamnya malam tanggal 11, malam tanggal 12, dan malam tanggal 13. Bu, mana yang paling bagus di antara dua itu? Sama-sama. Sama aja maksudnya. Ya. Bermalam tanggal 11 dan 12 saja tidak bayar dam. Bermalam tanggal 11, 12, 13 juga tidak apa-apa. Ya, nafar sani atau nafar awal tidak masalah. Sama-sama derajatnya sama-sama boleh. Ya, boleh dipilih. Tidak ada yang lebih bagus. Ya, itu mabit di Mina. Nah, kalau di Mina itu anak-anak sudah disiapkan tenda. Nah, tendanya itu ada nomornya. Itu harus diingat supaya tidak kesasar. Jadi kalau misalnya kamu akan melaksanakan pelemparan jumroh, ingat-ingat nomor tendanya. Ya, belok kemana, karena hampir semuanya tendanya sama. Dan nomornya kadang-kadang tidak berurutan. Jadi tidak bisa dihafalkan berdasarkan urutan. Setelah nomor sekian itu enggak. Ngacak nomornya. Ya. Nah, itu. Bu, misalnya ada orang yang sampai di Mina pun masih sakit, tidak bisa bermalam di Mina. Dia harus bermalam di luar Mina. Dia harus bermalam di rumah sakit, tapi rumah sakitnya ada di luar Mina, karena di Mina juga nggak ada rumah sakit. Ya, berarti dia harus bayar dam. Berarti damnya sudah dua, Bu. Iya, tadi tidak bermalam di Musdalifah, bayar dam. Tidak bermalam di Mina juga bayar dam. Makanya Nana apa namanya kalau apa tuh namanya kalau jamaah haji dari setiap negara itu dikasih kuota. Kenapa? Kapasitas di Mina untuk menampung jamaah itu sedikit. Sementara kalau bermalam di luar Mina kena denda. Nggak apa-apa Bu, orang kaya ya nggak apa-apa, silakan aja. Karena ada orang-orang kaya yang bermalamnya di hotelnya di luar Mina. Nah, kalau dia mah siap aja bayar dam, ya, ya terserah dia ya. Tapi kalau kita usahakan berada di area Mina, ya. Nah itu. Kemudian apalagi yang termasuk wajib haji? Yang wajib haji juga melempar jumroh, ya. Nah, melempar jumroh itu apa? Melempar kerikil yang kita ambil di Musdalifah tadi. Jadi anak-anak, tempat jamarot itu terletak di daerah Mina. Ya, kalau orang Indonesia ya karena hajinya mungkin jamaahnya banyak, kemudian ongkosnya tergolong murah, itu biasanya tendanya agak jauh dari tempat pelemparan jumroh. Ya berbeda dengan dari negara-negara lain yang tinggal 1 kilo, 2 kilo itu pergi ke tempat jamarotnya. Kalau jamaah Indonesia itu agak jauh, makanya Ibu selalu bilang ke kalian kalau punya duit daftar dari sekarang supaya berangkat hajinya masih mudah. Karena jalan kaki anak-anak, nggak ada angkot, ya, nggak ada gojek juga, ya. Nah, itu anak-anak yang dilempar diperhatikan.
tanggal 10. Ya, jadi dari Musdalifah tuh, ya, tanggal 10 itu melempar satu jumroh saja. Namanya jumrohnya jumroh Aqobah. Jadi dari ini anak-anak, dari tenda kita itu berangkat jalan kaki. Bawa minimal 7 butir, 7 kerikil. Ya. Tapi kalau orang Indonesia harus dilebihin. Kenapa? Takut lemparannya ada yang tidak masuk ke dalam sumur. Ya, dilempar berangkat ya, yang kamu suka lihat videonya ada terowongan Mina tuh anak-anak ya. Nah itu, tapi kalau kalian itu apa namanya dapat orang sana yang sudah tahu jalan untuk jalan pintas tuh anak-anak, jalan pintas menuju Jamarat itu lebih enak anak, karena kalau lewat terowongannya beneran itu jauh berkilo-kilo ya, padahal kita harus PP, tapi kalau lewat jalan pintas itu bisa inian, bisa apa namanya, bisa pendek jaraknya, ya. Tapi harus hati-hati, jangan melawan arah, jangan juga melawan waktu yang ditetapkan. Memangnya kenapa Bu? Karena melempar jumroh Aqobah itu apa tuh namanya, afdolnya itu ba'da zawal, berarti habis duhur. Nah, orang Indonesia itu sudah disetting waktunya tidak di waktu duhur, tidak setelah duhur. Kenapa? Karena dipandang orang Indonesia itu anak-anak kecil-kecil fisiknya. Kalau berdesak-desakan dengan yang dari Afrika, dari Eropa gitu anak-anak ya, atau dari Timur Tengah yang gede-gede itu kalah. Memangnya kenapa Bu? Karena semua jamaah haji di sana itu kepingin afdol dan kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang lupa bahwa orang lain itu harus dijaga keselamatannya. Kadang-kadang berdesak-desakan, ada yang jatuh, terus yang di belakangnya itu tidak menahan, tetap aja melangkah, jadinya keinjek. Ada yang melayang kadang-kadang ya nyawanya, ada korban jiwa. Makanya orang Indonesia itu di settingnya melemparnya itu biasanya tidak di waktu yang afdol. Nah, tidak apa-apa, yang penting aman anak-anak ya. Yang penting aman dan benar gitu, karena ini merupakan wajib haji ya. Tanggal 10 itu apa yang dilempar Bu? Nah, kalian ketika sudah masuk ke area pelemparan ya, sekarang sudah alhamdulillah sudah ada lantai 1, lantai 2 ya kan ya, dan di ground. Jadi sudah diantisipasi anak-anak, sudah dilebarin itu tempat pelemparannya ya. Itu anak-anak kalian akan bertemu dengan jumroh ula dulu. Tanggal 10 ula ini sepi. Kenapa? Karena tidak dilempar. Setelah jumroh ula, kalian berjalan sedikit ketemu dengan jumroh usto. Usto, tengah ya. Ini juga akan sepi. Jadi jangan lempar di sini aja mumpung sepi. Jangan. Bukan ini yang mau dilempar. Yang mau dilempar tanggal 10 hanya Aqobah. Ya, hanya jumroh Aqobah yang terakhir. Tuh, itu yang akan dilempar. Nah, itu anak-anak disunahkannya melempar dari sebelah kiri. Tetapi kalau tidak pun, lempar yang penting memungkinkan. Bagaimana melemparnya? Melemparnya itu satu butir satu kali. Jadi bukan 7 langsung shoot dilempar, bukan. Satu-satu. Ya, baca doa Bismillahi Allahu Akbar. Ditambahi rojmali syayatin walidur rahman, boleh. Bismillahi Allahu Akbar. Perhatikan tuh kamu kerikilnya. Kalau kerikil kamu itu mental, berarti kamu gagal, yang satu ganti nanti. Pokoknya sampai 7 kerikil yang masuk ke dalam sumur. Misalnya kamu ngelempar karena kerikilnya kecil, kamu posisinya jauh dari sumur, misalnya sampai di tengah sudah jatuh. Berarti itu gagal. Pokoknya hitung 7 kerikil yang berhasil masuk ke sumur. Jadi ketika ngelempar, perhatikan kerikil kamu. Bisa Bu? Bisa insya Allah. Ya, bisa insya Allah. Ya. Ya. Kalau kamu sabar, kamu bisa menunggu agak sepi dulu, agak ke depan dikit baru melempar Bismillahirrahmanirrahim. Gampang anak ya. Pokoknya yang penting sabar. Yang penting sabar ya. Nah, ya itu yang dilempar tanggal 10. Nah, biasanya orang kalau sudah melempar jumroh Aqobah ini pada tanggal 10 Zulhijjah, dia sudah tahallul awal. Sudah gunting rambut ya.
Kalau ketemu dengan yang yang bisa mencukur gundul, laki-laki cukur gundul. Tapi kalau tidak bisa, nanti setelah setelah ketemu dengan tukang cukur, ya. Minimal yang dicukur adalah 3 helai, minimal 3 helai. Tapi ininya anak-anak tahallulnya bukan wajib, rukun. Ya. Setelah tahallul itu kamu boleh pakai baju berjahit yang laki-laki, sudah boleh sampoan yang wangi, sudah pakai parfum boleh, sudah pakai odol boleh. Kecuali satu yang nggak boleh. Satu yang tidak boleh yaitu apa? Yaitu jima, berhubungan suami istri itu tidak boleh masih. Hanya satu yang tidak boleh. Kalau tahallul awan, ya. Setelah itu apa, Bu? Setelah itu pulang lagi. Pulang lagi kemana, Bu? Ke tenda. Makanya Ibu bilang berombongan berangkatnya. Ya, berombongan. Kalau nggak mau berombongan, hafalin jalannya. Ya, hafalin jalannya. Nah, buat apa, Bu? Buat bermalam di Mina. Tadi kan ada wajib haji bermalam di Mina, malam tanggal 11. Sampai di situ ada makanan, Bu. Oh, disiapin sudah. Ya, ingat sholatnya sunnahnya itu dikosor. Dua-dua. Ya, kecuali maghrib yang 3. Ya. Sampai malam-malam, ya, bermalam, besoknya tanggal 11 berangkat lagi ke pelemparan jumroh. Bawa berapa, Bu? Minimal 21. Kenapa? Karena 3 jumroh itu masing-masing mau dilempar 7 kali. Ya, melemparnya dari mana, Bu? Dari ula dulu. Dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar sampai 7 kali selesai. Berdoa. Ya, berdoa. Itu mustajab itu berdoa. Ya, kalau sudah pindah ke usto. Lempar lagi. 1, 2, 3, 7. Berdoa kalau mau berdoa dulu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya sudah bergeser aja. Ya, misalnya suka diusirin anak-anak. Kalau terlalu lama berdiri, takut menghambat orang lain itu anak-anak sama polisinya sama askarnya itu cepat sana gitu di sini ya. Ya, yang penting berdoalah. Yang penting apa berdoa yang kamu iniin jangan lama-lama nanti inian bergeser. Bergeser kemana? Ke jumroh akobah. Jadi ula 7 kali, wusta 7 kali, akobah 7 kali. Nah, itu pada tanggal 11. Habis itu ngapain, Bu? Pulang lagi ke tenda. Bermalam lagi di tenda. Nah, besoknya tanggal 12 berangkat lagi untuk melempar. Bawa berapa, Bu? 21. Pas kan 49, 7, 21, 21. Ya, kalau yang nafar awal. Yang dilempar mana, Bu? Sama seperti tanggal 11. Ula dilempar 7 kali, wusto 7 kali, akobah 7 kali. Nah, kalau sudah melempar, pulang lagi ke kemah, ke tenda. Kalau kalian sudah diinstruksikan sama ketua rombongannya, kita ambil nafar awal. Ya, kita ambil nafar awal. Berarti tanggal 12 itu setelah melempar jumroh, kamu sudah disuruh siap-siap. Bajunya udah dimasukin ke tas gitu kan ya, tikarnya sudah digulung ya, kalau mau disedekahkan kasih ke orang, sudah siap-siap menuju bis. Bisnya mau kemana, Bu? Mau ke Mekah untuk melaksanakan rukun yang belum selesai, rukun haji yang belum selesai. Itu kalau nafar awal namanya. Tanggal 12 balik ke Mekah. Tetapi kalau kalian memilih nafar sani, berarti tanggal 12 kamu tidak pergi ke Mekah karena malam tanggal 13 masih mabit kamu di Mina. Nah, setelah mabit, setelah nginep, Bu, ngapain, Bu? Besok harinya berangkat lagi ke tempat pelemparan. Bawa berapa, Bu? Bawa 21. Ula dilempar 7 kali, wusto dilempar 7 kali, kemudian akobah dilempar 7 kali. Baru kalian balik ke tenda dan siap-siap untuk ke Mekah. Jadi nafar sani itu meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Kerikilnya minimal yang dibawa itu 70. 7
tambah 21, tambah 21, tambah 21. Ya, itu anak-anak. Nah, tapi anak-anak, kalau kalian haji plus, ya, kalau kalian ikut haji plus, itu rutenya berbeda. Karena kalau haji plus itu punya bis sendiri. Ya, dia nyewa bis sendiri. Ketika dari Musdalifah yang malam tanggal 10 itu anak-anak, yang lain pada ke Mina, bisnya itu ngantri macet di Mina. Ini haji plus itu pergi ke Mekah duluan. Di Mekah lagi kosong nih. Ngapain dia? Dia melaksanakan rukun haji dulu. Ya, melaksanakan tawaf ifadah dulu, melaksanakan sa'i dan tahallul awal. Jadi kalau haji plus rata-rata tahallul awalnya itu setelah sa'i. Enak Bu, enak lah, nggak berdesak-desakan. Karena haji yang reguler rata-rata pada pergi ke Mina. Ya, di Mekah itu di Masjidil Haram itu relatif sepi. Ya, sesepi-sepinya Masjidil Haram ya rame anak-anak. Artinya tidak serame ketika ikut haji reguler. Ya, nah itu baru setelah tahallul awal orang-orang sudah sampai di Mina semua, bis sudah selesai sampai di Mina, yang plus ini baru masuk Mina. Enak juga, nggak pakai ngantri, nggak pakai macet. Ya, udah gitu baru sampai di Mina, dia tendanya sudah paling dekat dengan tempat melempar jumroh. Timbang twing sudah sampai ke tempat pelemparan. Ya, nah, kalau yang ikut haji plus itu enak tinggal jalan. Ya, nah lempar balik lagi ke tendanya. Sebentar juga jalannya, nggak lama. Ya, nah Ibu mau menerangkan yang reguler ya, yang reguler. Jadi kalau yang reguler setelah setelah menyelesaikan pelemparan jumroh, kalau nafar awal tanggal 12, kalau nafar sani tanggal 13 itu kan dibawa ke Mekah. Nah, dia akan dianterin dulu ke hotelnya, naruh barang-barang. Setelah itu jamaah haji harus melaksanakan tawaf ifadah, tawaf rukun. Ya, harus tawaf rukun, Bu. Iya. Ya, karena hajinya belum selesai. Ya, tawaf rukun ini dilaksanakan mengelilingi Ka'bah 7 kali seperti yang sudah Ibu ajarkan, ya. Kemudian sholat sunnah setelah tawaf, kemudian berdoa di multazam, kemudian minum minum air zam-zam. Nah, habis itu pergi ke ke tempat sa'i. Dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali berakhir di Marwah. Ya, setelah itu tahallul. Nah, baru tahallul gundul tuh. Karena kalau di Mekah itu rata-rata banyak tukang cukur. Selesai hajinya, Bu, selesai. Ya, jadi kalau yang reguler hajinya selesai di Mekah. Ya, kalau haji plus rata-rata hajinya selesai setelah melempar jumroh tanggal 13. Karena kalau haji plus itu rata-rata ngambil nafar sani. Ya, yang lain pada pulang, dia masih menikmati Mina itu anak-anak ya. Nah, tuh ya. Selain itu anak-anak, apa lagi yang termasuk wajib haji? Wajib haji itu adalah tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi sebelum meninggalkan Mekah, jamaah haji itu wajib tawaf wada. Kalau tidak tawaf wada, dia harus bayar dam. Ya, ingat anak-anak, satu wajib tidak dilaksanakan, satu pelanggaran berarti satu dam ya. Bukan beberapa pelanggaran satu dam, enggak. Satu pelanggaran satu dam. Satu wajib haji tidak dilaksanakan satu dam. Ya. Bu, memangnya ada Bu yang tidak tawaf wada? Ada, misalnya nih, jamaah haji yang perempuan itu tidak minum obat yang bisa mengatur siklus head. Ya, misalnya dia tidak mau minum itu. Nah, begitu mau tawaf wada, mau meninggalkan Mekah, sudah harus pulang ke Indonesia, ya. Jadwal penerbangannya sudah, kita mau pulang jam segini. Silahkan Anda tawaf wada sebelumnya. Nah, biasanya setelah tawaf wada tidak boleh balik ke Masjidil Haram lagi kan. Nah, itu anak-anak misalnya, ya, saya head gimana dong? Enggak apa-apa, hajinya sah tapi harus bayar dam. Ibu bisa nggak nunggu gitu kan ya? Kalau mau nunggu kamu harus ngurus. Ngurus apa Bu? Namanya ngurus tanazul. Ya, tanazul itu apa? Pindah penerbangan.
Karena kamu kan sudah disiapin tuh anak-anak tiket-tiketnya ya. Pindah ngurus Bu, ngurus. Ya diurus bahwa saya itu masih head. Saya mau pindah penerbangan ke yang bisa pulangnya tanggal segini karena saya kemungkinan headnya baru selesai segini gitu. Tapi kalau ribet ya bayar bayar dam aja. Kalau tidak bisa tawaf wada. Memangnya kenapa Bu? Karena tawaf wada itu syaratnya harus suci, suci dari hadas. Ya, itu anak-anak tawaf wada. Tawafnya bagaimana Bu? Ya tawaf biasa melalui Ka'bah 7 kali, cuman dilaksanakan sebelum pulang ke tanah air. Orang kalau sudah tawaf wada, tidak boleh balik ke Masjidil Haram lagi, karena sudah ibaratnya perpisahan. Sudah say goodbye. Ya. Kemudian apalagi yang termasuk wajib haji? Meninggalkan semua yang dilarang. Kemarin waktu Ibu terangkan bab ihram, ada yang larangan-larangan kan? Nah, itu kalau dilanggar, ada damnya nanti. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oh, ini nggak ada yang nanya, ngerti apa kagak ceritanya? Hah? Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, kalau nggak ada yang mau tanya, Ibu lanjutkan ya ke sunnah haji. Nah, kamu tahu kan kalau sunnah itu ya dikerjakan dapat pahala, enggak ya, enggak kenapa-napa, tidak berpengaruh kepada hajinya. Hanya berpengaruh di keafdolannya, pahalanya. Yang pertama apa? Wajib sunnah haji yang pertama adalah melaksanakan haji secara ifrat. Haji secara ifrat itu apa, Bu? Nah, Ibu kasih tahu dulu nih, Ibu terangin nih. Orang anak-anak kalau melaksanakan haji itu harus melaksanakan umroh. Ya, jadi walaupun misalnya sebelum naik haji dia sudah pernah umroh, ya, tapi dia ketika haji tetap harus berumroh. Jadi umroh sama haji itu bergandeng anak-anak pelaksanaannya. Walaupun sudah pernah umroh dulu waktu masih kecil, umroh lagi, umroh lagi. Ketika naik haji dia umroh lagi. Ya, nah pelaksanaannya itu anak-anak ada 3 macam. Ada yang melaksanakan haji dulu, baru umroh. Ini namanya haji ifrat. Ada yang melaksanakan umroh dulu, baru haji. Ini namanya tamattu. Ada yang melaksanakan umroh dan haji sekaligus berbarengan. Ini namanya haji kiron. Nah, sunnahnya kita itu melaksanakan haji ifrat. Jadi begitu sampai ke Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram, sampai ke tanah haram, ya kita itu niatnya haji dulu. Ya, ini jarang dilaksanakan oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena jamaah haji Indonesia rata-rata itu hajinya tamattu. Ya, tamattu apa? Rata-rata diajak umroh dulu. Ya, jadi rata-rata orang Indonesia itu hajinya landingnya di bandar udara di Madinah, kemudian diajak dulu ziarah di Madinah 8 hari, baru dibawa ke Mekah untuk umroh. Nah, karena apa anak? Karena dibawa ke Arabnya itu jauh sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Kasihan kalau misalnya di sana nggak ngapa-ngapain dari beberapa belas hari sebelumnya nggak umroh sama sekali gitu ya. Jadi diarahkan untuk tamattu semuanya. Ya, tamattu semuanya. Ya. Kalau ada yang ifrat Bu, kalau ifrat itu sunnah dapat pahala, iya. Kalau ada yang tamattu Bu, tamattu nggak apa-apa, tetapi harus bayar dam. Jadi jamaah haji Indonesia rata-rata harus bayar dam, walaupun tidak ada pelanggaran yang dilaksanakan. Kenapa? Karena hajinya tamattu. Ya, artinya sampai di Arab itu umroh-umroh dulu. Ya. Yang tidak bayar dam itu haji ifrat. Kiron Bu bayar dam. Ya, karena yang sunnah itu ifrat anak. Ya. Nah, biasanya yang ifrat itu ya itu yang haji yang ikut ONH yang paling mahal. Karena sampai di sana dia haji mendekati waktu pelaksanaan haji. Jadi mendekati tanggal 8 Zulhijjah baru sampai di Mekah. Jadi dia melaksanakan haji dulu baru umroh. Nah, makanya mahal. Ya.
Kemudian apalagi sunnah haji? Sunnahnya adalah memperbanyak bacaan talbiyah. Kata Nabi, haji yang paling bagus adalah yang paling banyak bacaan talbiyahnya, yang paling banyak menyembelih hewan kurbannya. Bukan paling banyak dendanya ya, bukan paling banyak damnya, paling banyak hewan kurbannya. Tapi kalau misalnya tidak berkurban, ya sudah diperbanyak aja baca talbiyah. Talbiyah itu bagaimana, Bu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu. Ya, itu sunnah. Dibaca, Bu, dibaca yang banyak, ya. Kemudian anak-anak sunnahnya lagi adalah setelah baca talbiyah yang tadi itu, baca doa. Baca doa. Doanya sebenarnya sembarang sebisanya, tetapi yang disunnahkan, yang ikut Nabi, ikut doanya Nabi adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu gak usah kamu catat karena nanti di bukunya sudah disiapkan sama Kementerian Agama. Kalau naik haji bukunya udah dikasih buku doanya yang dibaca ketika ini ada, ketika ini ada, ketika ini aja ada. Yang penting kamu rajin, ya tinggal rajinnya doang kamu mah. Ya. Kemudian apalagi yang termasuk sunnah haji, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini lawannya tawaf wada. Kalau tawaf wada itu tadi yang wajib haji itu yang Ibu terangin, yang pas mau balik ke tanah air. Kalau tawaf kudum ini tawaf pertama kali melihat Ka'bah. Kalau jamaah haji Indonesia yang haji tamattu rata-rata tidak bisa tawaf kudum. Kenapa? Karena begitu masuk tanah haram, dia langsung umroh. Tawafnya tawaf umroh. Yang bisa tawaf kudum itu yang haji ifrad. Yang haji ifrad. Jadi datang ke Mekah itu tidak umroh. Dia mau haji. Nah, ketika dia pertama kali melihat Ka'bah, dia itu tawaf kudum. Tawaf selamat datang, baru datang di Arab. Yang bisa itu rata-rata yang hajinya ifrad. Kalau haji kiron dan haji tamattu itu begitu masuk ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, rata-rata tawafnya adalah tawafnya umroh. Ya. Nah, makanya haji ifrad itu mahal anak-anak ya. Karena banyak keutamaannya. Ya. Kemudian apalagi mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu sunnah. Nabi dulu pernah mengerjakannya. Tetapi kalau tidak bisa, misalnya keadaan itu penuh, ya berdesak-desakan, jangan memaksakan diri. Sudah diajarin sama Nabi. Nabi pernah bertawaf, kemudian ketika sampai di sejajar dengan hajar aswad, Nabi itu kasih kasih isyarat. Tidak mencium Ka'bah, tetapi Nabi beginikan tongkatnya karena Nabi naik unta ya, diginiin tongkatnya ke arah Hajar Aswad, kemudian dicium sama Nabi. Kalau kita karena ada bawa tongkat, begini, Bismillahirrahmanirrahim, terus dicium. Itu isyarat, istilah namanya cium yang berupa isyarat, kisbai. Ya. Jadi jangan jangan mengambil resiko, ya apalagi perempuan jangan. Tapi kalau bisa ya monggo, itu sunnah ya. Kemudian apalagi sunnahnya masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah kan tidak mungkin anak, tidak mungkin. Nah, tetapi Allah itu maha adil ya. Segala sesuatu ada hikmahnya. Dulu anak-anak ketika pembangunan Ka'bah, ya, ketika direnovasi, sempat itu orang-orang Quraisy kekurangan biaya. Akhirnya Ka'bah hanya dibangun berbentuk kubus itu. Aslinya Ka'bah itu anak-anak tidak kubus. Di bagian rukun Iraki dan rukun Syam itu berbentuk setengah lingkaran, busur. Nah, itu yang kita sebut dengan Hijr Ismail. Makanya kata Nabi ketika Siti Aisyah itu bilang, Nabi aku ingin sholat di dalam Ka'bah dong, gitu kan ya. Kata Nabi, kamu tinggal sholat di Hijr Ismail itu, karena Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Kalau masuk ke dalam Ka'bah itu anak-anak sekarang itu susah,
harus jadi presiden dulu, harus jadi anaknya presiden. Karena rata-rata Ka'bah dibuka untuk pejabat-pejabat yang beragama Islam. Ya, kalau kita mah ya udah di Hijri Ismail saja. Ya, ngapain di situ Bu? Berdoa karena itu tempat yang mustajab. Bisa Bu, insya Allah bisa kalau Hijri Ismail. Kalau Hijri Ismail yang penting sabar itu bisa. Dan ingat ya, apa namanya, tidak boleh egois, tidak boleh desak-desakan dan merugikan orang lain. Ya, itu sunnahnya. Kalau bisa dikerjakan, kalau tidak tidak bisa, tidak apa-apa. Ya, sunnah-sunnah yang lain ada Bu, ada. Misalnya sholat di makom Ibrahim, habis tawaf, sholat sunnahnya di makom Ibrahim, ya. Kemudian berdoanya di multazam, kalau bisa, kalau tidak bisa searah dengan multazam, gitu anak-anak. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya sunnah haji? Kamu dengerin tidur apa gimana ini? Ngerti kagak? Ya sudah. Nah, sekarang kita ke damnya ya, Nak ya. Ke dam. Kalau kalian di sebelahnya ada LKS, silahkan dibuka LKS-nya halaman 28. Halaman 28. Ya. Di situ sudah ada tabelnya. Ingat, satu pelanggaran, satu dam. Walaupun ada pilihannya dam. Apa namanya, pilihan boleh bayar apa gitu. Perhatikan. Kalau ihram tidak dari mikot, harus menyembelih kambing atau berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari di tanah air. Ya, itu satu kambing. Tidak bermalam di Musdalifah, sama. Menyembelih 1 ekor kambing atau berpuasa 10 hari. Tidak bermalam di Mina, sama. Menyembelih 1 ekor kambing atau milih tidak berpuasa 10 hari. Aduh Bu, kalau 3 pelanggaran berarti berpuasa 1 bulan. Iya, kalau enggak nyembelih 3 orang. Makanya jangan banyak pelanggaran. Ya, makanya haji disebut haji araf apa namanya menyengaja karena jangan sampai ada pelanggaran. Satu-satunya kalau bisa kamu hanya menyembelih dam gara-gara melaksanakan haji tamattu. Kalau tamattu itu biasa sudah rata-rata sudah bayar dam tamattu itu. Kemudian tidak melempar jumroh. Misalnya kamu itu apa tuh namanya anak-anak tidak kuat berjalan ke minanya, ya. Sementara tidak ada orang yang bisa membatalkan kamu, menggantikan kamu untuk melempar jumroh. Bu, memangnya bisa Bu melempar jumroh? Ya kalau ada yang mau melemparkan, tidak apa-apa, Nana. Jadi yang pertama dia melempar untuk dirinya sendiri, kemudian setelahnya melempar untuk yang dibadal, yang digantikan, ya. Tapi harus cari orang yang terpercaya, yang bisa melemparkan, yang benar-benar hitungannya. Jangan minta tolong ke orang yang tidak terpercaya. Takut hajinya tidak sah nanti kan. Kalau tidak dapat orang yang terpercaya, mending bayar dam aja, ya kan? Kemudian yang tidak tawaf wada, bayar dam juga. Pilihannya sama, boleh nyembelih kambing, boleh berpuasa 10 hari. Ya. Orang yang melaksanakan haji secara tamatu atau kiron, sama. Boleh bayar kambing, boleh berpuasa 10 hari. Nah, Bu, bayar kambing, nyembelih kambingnya itu bagaimana? Nah, ini anak-anak, biasanya ada orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana, itu menawar-nawarkan gitu kan. Kalau mau inian, ayo kita inian gitu, antar ke tempat penjualan kambing. Kemudian kalau mau menyaksikan silahkan juga ada gitu. Nah, biasanya ada orang Indonesia seperti itu yang menawarkan, ya. Kemudian kalau tidak di Arab itu sudah ada lembaga yang siap untuk melaksanakan damnya orang-orang. Tinggal bayar seharga kambing. Nah, cuman kalau mau cari lembaga yang ini, kalian harus terpercaya dulu, nanya benar-benar. Takutnya tidak amanah, ya. Jadi silahkan dipilih. Ya, setahu ibu namanya ada Ar-Rojihi, ya, kayak bank gitu. Ini terpercaya insya Allah karena dia merekrut apa namanya orang-orang termasuk apa namanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi yang disuruh menyembelihkan, kemudian disuruh menyebutkan namanya, ini damnya ini, itu salah satu di antaranya, bukan salah satunya ya. Di antaranya adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang direkrut untuk melaksanakan damnya orang-orang. Bu, setelah disembelih dikemanain? Nah, itu sudah ada lembaganya yang ngurus sudah, yang mengurus tentang pembagian daging damnya itu.
Nanti udah kita nggak usah ikutan. Ada yang mau tanya? Elkai mau tanya? Tadi Elkai perasaan ini angkat tangan. Oke, sekarang selanjutnya, bagaimana kalau pelanggaran yang dilakukan adalah berburu binatang? Nah, kalau berburu binatang, kalau insya Allah sekarang nggak ada yang naik. Tapi seandainya ada yang lupa, terus misalnya ada burung merpati diginiin, twing, ternyata mati, nah, kamu harus bayar dam. Bayar damnya apa, Bu? Seharga burung, seharga binatang yang dibunuh. Seharga binatang yang dibunuh. Ibu nggak tahu harganya. Itu nanti ada lembaga di sana nanya harganya berapa. Nah, kalau tidak bayar ke lembaga itu, silahkan uangnya disodakohkan. Ya, seharga burung itu, iya seharga burung itu. Nah, Bu, udah ada duit sudah Bu buat beli binatangnya atau buat bayarnya, itu kan ya. Misalnya sudah nggak ada duit, misalnya hilang atau sudah habis buat beli oleh-oleh gitu kan ya. Nah, silahkan berpuasa. Nah, di kurs tuh dihitung dulu, minta dihitungkan harganya berapa, kemudian kalau dijadikan makanan pokok orang sana ya, kurma ya, itu berapa gantang. Nah, setiap 1/4 gantang itu 1 hari puasa. 1 hari puasa. Ya. Nah, itu anak-anak damnya kalau berburu binatang. Makanya hati-hati ya. Jadi kalau melihat merpati banyak jangan jangan jahil ya. Kemudian kalau pelanggarannya berupa menebang pohon. Kalau yang ditebang pohonnya gede harus menyembelih unta. Tapi kalau yang ditebang itu pohonnya kecil, harus menyembelih kambing. Nah, tapi kalau nebang yang gede, kayaknya nggak mungkin, anak. Yang harus dihati-hatiin kamu itu yang suka motek-motek, dahan-dahan, tuh takutnya ada yang iseng-iseng. Harus hati-hati ya. Kemudian pelanggaran yang berat nih. Pelanggaran yang berat itu yang berhubungan suami istri sebelum hajinya selesai. Sebelum hajinya selesai. Ini harus menyembelih unta. Ya, sudah nyembelih unta, dia hajinya tidak sah. Ya, jadi ini pelanggaran yang berat. Kalau hajinya belum selesai, rangkaian ibadah hajinya belum selesai, dia melaksanakan, dia melanggar yang satu ini, pelanggaran berat ini, sudah hajinya tidak sah, dia harus bayar dam. Damnya apa, Bu? Menyembelih seekor unta. Kalau tidak dapat unta, ya sapi. Ya, kalau tidak berpuasa, dihitung. Ya, dihitung harganya berapa. Kalau mau sodako seharganya. Ya, nanti ada tanya ke lembaganya yang di sana. Harganya unta berapa di sana ya, Ibu gak tahu. Nanti dihitungkan. Kalau mau puasa berapa hari gitu. Ya. Kemudian anak-anak, bagaimana jika ada orang yang karena sesuatu hal tidak selesai hajinya? Nggak selesai hajinya. Ya, dia harus menyembelih kurban. Dia harus menyembelih kurban. Kalau dulu zaman Nabi dulu itu ada yang kamu jangan niat haji, ubah niatnya jadi umroh aja. Itu kalau zaman Nabi dulu. Kalau seandainya ada yang tidak selesai, biasanya ini gara-garanya adalah penyakit, sampai di sana sakit tuh anak-anak. Ini jalan keluarnya adalah menyembelih kurban. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, pembahasan tentang haji sudah selesai, anak-anak ya, sudah selesai. Minggu depan insya Allah kita belajar tentang umrohnya dan tata caranya. Ya, setelah itu ngerjain LKS dan ulangan. Anak-anak Ibu kasih tahu ya, insya Allah PAT-nya itu katanya bulan Maret awal. Dan yang membuat soal kemungkinan Bu Eva. Jadi soalnya insya Allah gampang-gampang ya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat jangan live dulu sebelum foto ya. Jangan live dulu. Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.